Kita lanjutkan soal yang berkenaan dengan UTBK. Nah, di sini ada soal seperti ini. Melihat kucing tiba-tiba mengkonsumsi rumput menimbulkan rasa kekhawatiran. Tak jarang juga para pemilik kucing mencoba untuk mencegah kelakuan kucingnya yang tiba-tiba mengunyah rumput liar di sekitaran rumah. Nah, di sini ada fakta nih. Sebuah penelitian mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan cara memuntahkannya. Nah, ini hasil penelitiannya. Jadi, kalau kadang-kadang kucing ini makan rumput kalau kita lepas, ya. Sebenarnya tujuannya apa untuk makan rumput? Nah, berdasarkan penelitian, kucing itu makan rumput tujuannya supaya rumput itu masuk sehingga dia muntah dengan itu. Dengan tujuannya muntah sehingga cacing parasitnya yang tidak bermanfaat bagi tubuh kucing itu dapat dikeluarkan. Nah, ini pernyataan atau statement terkait dengan kucing yang suka memakan rumput. Nah, manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat hasil penelitian tersebut? Ya. Pernyataan pertama, rumput menjadi makanan sehat bagi kucing karena mudah dicerna. Kira-kira sesuai nggak dengan hasil penelitian tadi? Jadi kucing itu makan rumput bukan karena kucing sehat, bukan karena rumputnya sehat, tetapi karena ingin memuntahkan cacing parasit. Tidak sesuai ya. B, kucing yang muntah setelah memakan rumput memiliki usia yang lebih panjang. Bisa jadi. Ya. Jadi kucing yang muntah karena makan rumput memiliki usia yang lebih panjang. Kenapa? Karena cacing parasitnya keluar gara-gara dia makan rumput. C, kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Bukan. Ya, tidak ada tuh statement seperti itu. D, pemilik kucing rajin memberikan rumput untuk membersihkan cacing parasit pada kucing. Enggak lah, gitu kan. E, pemilik kucing mencegah kucingnya untuk memakan rumput karena rumput tidak dapat dicerna kucing. Nah, dari A, B, C, D, E, itu kira-kira Anda memilih yang mana? Baik, jawaban Pak. yang tepat itu adalah yang B. Oh, Kucing yang muntah setelah memakan rumput memiliki usia yang lebih panjang. Loh, kenapa Pak B? Nah, ini kan ada pernyataan nih. Sebuah penelitian mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit. Jadi sebenarnya rumput itu tidak dapat dicerna kucing. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kucing itu bisa memuntahkan cacing yang ada di dalam tubuhnya. Nah, otomatis kalau cacing parasit yang ada dalam tubuh kucing itu keluar, tentunya dia akan memiliki usia yang lebih panjang gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, ya, yang B. Soal berikutnya terkait dengan hujan, ya. Sekarang di Hong Kong lagi hujan, banyak banjir ya. Oke, pernyataannya seperti ini. Jika hujan lebat, maka datang banjir. Ya, jika datang banjir, maka banyak orang mengungsi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Anda memilih A sampai E. A, jika tidak banjir, maka tidak hujan lebat. Bisa jadi, ya. B, jika hujan lebat, maka banyak orang yang mengungsi. Bisa jadi. C, jika banyak orang mengungsi,
maka tidak hujan. D. Jika tidak ada yang mengungsi, datang banjir. Nggak mungkin ini. E. Tidak dapat disimpulkan. Ini juga nggak mungkin. Jadi Anda punya alternatif yang berat A, B, dan C. Kita anggap saja jika hujan lebat itu A. Ya. Kemudian datang banjir itu B. Ya, intinya kalau hujan lebat itu statement A, maka datang banjir itu statement B. Kemudian dampaknya apa? Banyak orang yang mengungsi, statement C. Ya. Jadi pernyataan satu, kalau hujan lebat, maka kemungkinan akan ada banjir. Pernyataan kedua, kalau banjir, maka banyak orang yang mengungsi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Anda tinggal memilih yang A dan C. Jadi ujung ketemu ujung, ya, atau awal ketemu ujung. Intinya adalah kalau hujan lebat, maka banyak orang yang mengungsi. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah B. Jika hujan lebat, maka banyak orang yang mengungsi. Jadi kalau Anda ketemu soal seperti ini, ingat rumusnya biasanya ujung ketemu ujung gitu. Jadi ujung awal ketemu ujung akhir. Oke, nah itu yang disebut sebagai kesimpulan. Kita lanjutkan soal UTBK yang ketiga. Nah, ini ya, baik. Nah, soalnya seperti ini. Wah, ini saya perbesar. Semua penderita hipertensi tidak boleh banyak makan makanan asin. Ya. Kakek penderita hipertensi. Nah, ada dua kalimat. Kalimat pertama, semua penderita hipertensi tidak boleh tuh banyak makan makanan asin. Kalimat kedua, kakek penderita hipertensi. Kesimpulannya apa? Di sini ada 5 kesimpulan. Kesimpulan pertama, semua makanan asin kakek suka. Nggak sesuai ya dengan dua pernyataan di atas. Nggak ada statement yang menyatakan itu. B, sebagian penderita hipertensi boleh makan makanan asin. Oh, ini bertentangan kalau B, jangan Anda pilih. Kan di sini ada mengatakan semua penderita hipertensi tidak boleh makan makanan asin. Oke. C, kakek tidak boleh banyak makan makanan asin. Nah, betul. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena si kakek penderita hipertensi. Maka kakek nggak boleh banyak makan makanan asin. Gitu. D. Semua kakek tidak boleh makan makanan asin. Ya enggak juga lah. Tidak semua kakek-kakek punya penyakit hipertensi. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kakek tidak boleh banyak makan makanan asin. Soal berikutnya terkait dengan UTBK. Nah, ini ada soal nih terkait dengan bahan bakar. Sekarang di Indonesia lagi zamannya kena ISPA ya, inspeksi saluran pernapasan akut karena banyak polusi di sini. Oke, ini ada soal seperti ini. Kendaraan membutuhkan bahan bakar. Motor adalah salah satu kendaraan. Ya, jadi ada dua statement, ada dua kalimat. Kalimat pertama, kendaraan membutuhkan bahan bakar. Kalimat kedua, motor adalah salah satu kendaraan. Berarti kesimpulannya adalah motor membutuhkan bahan bakar, gitu kan ya. Oke. Kita lihat yang A. Motor membutuhkan bahan bakar. Ya. Betul. Kemudian yang B, motor tidak membutuhkan bahan bakar. Salah. Kenapa? Karena motor itu kan kendaraan. Ya. Kemudian yang C, bahan bakar yang diperlukan untuk motor hanya sedikit. Ya, bisa jadi. Kemudian yang D, motor digunakan tidak membutuhkan bahan bakar.
Nggak mungkin. Karena kan motor salah satu kendaraan, sementara kendaraan membutuhkan bahan bakar. Bahan bakar tidak untuk kendaraan motor. Ya jelas-jelas salah. Nah, kira-kira Anda pilih yang mana? Jawabannya adalah A, betul. Iya, Ya, betul ya. Gampang ya. Jadi motor membutuhkan bahan bahan bakar. bakar. Gitu. Ini jawaban yang tepat untuk soal tersebut. Oke, soal UTBK berikutnya. Nah, ya. Oke. Kanker paru saat ini sangat ditakuti sebagai salah satu penyakit yang mematikan. Hanya 25% kanker jenis ini bisa terdiagnosis pada tahap dini. Para ahli telah berupaya menemukan cara agar bisa mendeteksi sedini mungkin adanya kanker paru, sehingga pasien bisa diselamatkan. Di antara mereka adalah para peneliti dari University of Kentucky's Chandler Medical di Lexington, Amerika Serikat, yang mencoba teknik memeriksa antibodi dengan ketepatan tinggi untuk mendiagnosis sel kanker tahap ini. Mereka menganalisis 212 calon penderita kanker dengan semacam protein antibodi. Ternyata protein tersebut 90% akurat. Cara ini bisa digunakan untuk membedakan antara tumor jinak dan kanker. Ya, ini jadi ceritanya paragraf di atasnya. Jadi satu paragraf. Jadi dia bercerita tentang apa? Tentang kanker paru-paru dan upaya bagaimana untuk mendeteksi penyakit kanker tersebut. Nah, pertanyaannya gini. Paragraf di atas menjadi lengkap jika dipadukan dengan kalimat penutup sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan ada satu cerita, ada satu paragraf, ada kalimat penutup. Biasanya kalimat penutup itu merupakan simpulan dari seluruhnya yang di atas. Gitu ya. Kira-kira kalimat penutup yang tepat yang mana? Dari sini Anda bisa melihat bahwa ini sebenarnya dia bercerita tentang kanker paru. Ya. Nah, kemudian ada upaya untuk mendeteksi lebih dini sehingga orang yang kena penyakit kanker itu tidak parah karena terdeteksi lebih awal. Nah, jawabannya ada A, B, C, D, E. Oke. Kita mulai dari A. Karena itu, protein banyak dipakai untuk mendeteksi tumor jinak dan kanker. Ya, bisa jadi. Oke. Oleh sebab itu, kanker paru saat ini tidak perlu ditakuti lagi karena telah ditemukan protein. Salah. Ya, bukan ini jawabannya ya. C. Akhirnya, untuk mendiagnosis sel kanker hanya dibutuhkan semacam protein. Enggak. Jadi tidak ada kesimpulan bahwa protein itu bisa mendiagnosis kanker tadi. D. Dengan demikian, untuk mendeteksi kanker sedini mungkin, para ahli menggunakan protein antibodi. Nah, bisa jadi ini ya, yang D bisa jadi. Ya. Jadi kan tadi paragrafnya dia ingin meneliti kira-kira gimana ya caranya supaya lebih awal kita tahu bahwa orang ini mengidap kanker, gitu kan? Dengan cara protein tadi. Jadi penderita kanker dapat mendeteksi secara dini dengan bantuan teknik antibodi. Nggak ada statement ini. Nah, kira-kira dari A, B, C, D, E, mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya. Dengan demikian, untuk mendeteksi kanker sedini mungkin, para ahli menggunakan protein antibodi. Nah, sebenarnya cara yang paling gampang itu sebenarnya ada orang-orang yang mencoba, pantas nggak tuh kalimatnya? Ya, kalau nggak pantas, jangan dilanjutkan. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Gitu. Sebagai kalimat penutupnya tadi.
Kita kan suka ada tsunami. Tahu kan tsunami? Gempa bumi. Ya. Oke, statementnya seperti ini. Sirine sebagai bagian dari sistem peringatan dini tsunami dijalankan dengan menggunakan teknologi komunikasi satelit dan GSM. Jadi kalau ada tsunami muncul sirine gitu. Oh, supaya orang-orang pergi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, begitu ada gempa, sensor yang dipasang pada sirine akan memberikan data secara cepat ke stasiun BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Berdasarkan data ini dilakukan analisis untuk mengetahui terjadinya tsunami atau tidak dalam waktu 10 menit. Bila ada potensi akan terjadi tsunami, sirine langsung dibunyikan dalam bentuk nada tertentu, disertai pengumuman kepada penduduk setempat agar mereka segera mempersiapkan diri dan mengambil tindakan preventif. Nah, jadi ini bercerita tentang adanya sirine. Kalau tsunami kan biasanya diawali gempa tuh, bergetar. Kalau ada gempa, maka sirine ini akan mendeteksi apakah setelah gempa itu akan terjadi tsunami atau tidak. Kalau ternyata setelah itu terjadi tsunami, maka dia akan memberikan pengumuman kepada warga supaya mengungsi, ibaratnya seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi topik bacaan di atas? Nah, ada beberapa. A. Proses penanganan tsunami secara dini. Nggak mungkin, mana bisa tsunami ditangani. Ya gitu kan. Yang ada adalah kita pergi gitu kan. B. Proses penanggulangan terjadinya tsunami. Ya nggak bisa. Tsunami nggak bisa ditanggulangi. Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Kemudian yang C. Proses kerja sistem peringatan dini tsunami. Bisa jadi. Oke. Yang D, proses kerja sirine sebagai sistem peringatan dini tsunami. Bisa jadi. Yang E, proses penanganan penduduk yang tinggal di daerah rawan tsunami. Bisa jadi. Nah, kira-kira jawaban Anda yang mana? Baik, jawaban yang tepat adalah yang D. Kok yang D, Pak? Kan yang ditanya tentang topik. Dia itu nyeritain apa sih keseluruhan? Dia itu menceritakan tentang sirine. Jadi dia tidak menceritakan tentang bagaimana caranya mengungsi. Enggak, ya kan? Nah, kalau yang E itu dia bercerita tuh bagaimana caranya mengungsi. Nah, jadi yang dia ceritakan tentang sirine ini. Dia akan berbunyi kalau ada potensi tsunami. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, yang D.